Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapak atas rahmat baru yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati hari yang baru ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin memulai hari ini dengan hanya duduk diam, memuji mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema bagi diri kami dan memimpin langkah hidup kami pada hari ini. Berkati juga setiap yang tugas, setiap perlengkapan peralatan yang kami gunakan, dan setiap hati kami ya Bapa. Semoga hati kami hanya tertuju hanya padamu saja. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita begitu baik. Kasihnya begitu besar pada kita. Tiap hari ada saja berkat yang Dia titipkan bagi kita ya Bapa. Bagi kita dari Bapa. Baik itu besar maupun kecil. Kita bersyukur atas segala kasih cintanya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita nyatakan pernyataan kita ini dengan lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku ya Bapa. Benar ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Bapa. Dalam segala musim hidup kami. Engkau terus mendampingi kami. Engkau terus memegang tangan kami ya Bapa. Menggandeng tangan kami. Menuntun langkah kami ya Bapa. Hingga kami bisa melewati segala musim hidup kami. Sesulit apapun, Engkau tak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang begitu besar, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Kami ingin terus berpegang padamu ya Bapa. Tuntunlah kami ya Bapa. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya dapat tinggal dalam hati kami, dapat terus menuntun langkah kami, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang
beri menang. Yesus namanya kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus namanya kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Terima kasih Allah, nama yang beri benar, Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, sembah Dia, Allah yang Maha Kuasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aku. Masa kami dipuja. Terima kasih ya sejenak. Kita ingin mendengar
Kan suara Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita. Kita resapi kehadirannya di dalam diri kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu yang pagi ini kami sungguh rasakan ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan perkataan-Mu ya Bapa. Yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pak Andreas. Kiranya sabda yang akan dibacakan, renungan yang akan diutarakan adalah isi hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pimpinlah hati kami. Pimpinlah Pak Andreas juga, supaya apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya teringat tentang masa kecil kedua anak saya. Setiap saya pulang kerja, mereka berdua ini menyambut saya dengan gembira. Mereka berlari, berlomba-lomba untuk menemui saya, untuk minta digendong. Jadi mau nggak mau, saya harus menggendong kedua anak saya ini. Selisih usia mereka hanya terpaut 2,5 tahun. Biar nggak bertengkar, ya saya harus gendong, saya harus menyapa mereka dengan sukacita. Kadang mereka suka bertengkar. Ini papaku, enggak, ini papaku, gitu ya. Namanya juga anak-anak. Nah, kalau mereka bertengkar ini, suka bikin gemes. Jadi, ya, rasa capek ini jadi hilang gitu. Ini sama halnya dengan renungan pada pagi hari ini dari Injil Lukas. Tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Mari kita baca dari Lukas 9 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita renungkan, kita doa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Sebab pada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami hidup di bawah kaki salib-Mu. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan aku Tuhan. Agar apa yang aku perkatakan, semua berasal dari Dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pertengkaran para murid ini adalah sebagai simbol Bapak Ibu bahwa mereka memerlukan pengakuan. Untuk mengikuti Yesus,
dan menjadi pelayan, diperlukan sikap yang rendah hati. Diperlukan sikap yang tulus. Pelayan yang mau berkorban dengan apa yang dia miliki. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan Anda dan saya agar kita memiliki kerendahan hati, bukan untuk mencari pengakuan. Pengakuan bisa mengecewakan kita sendiri. Jika hasilnya kurang baik, kita mudah terbawa rasa kecewa, membuat kita mudah terluka, Bapak Ibu, memunculkan pertengkaran yang akhirnya tidak mau lagi untuk bersama Tuhan. Tidak mau lagi untuk berdoa bersama secara rutin. Tidak mau berkomunitas, tidak mau berpelayanan. Inilah dampak dari sebuah pengakuan yang akhirnya dapat merugikan kita dan menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Pengakuan di dalam pelayanan bisa merusak hubungan tidak dengan Allah saja, tapi juga bisa merusak hubungan dengan sesama. Namun, untuk mengikuti Yesus, perlu kerendahan hati. Membawa kerendahan hati itu membawa kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Dengan kerendahan hati Bapak Ibu yang terkasih, kita menjadi mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka lupa untuk memiliki kerendahan hati. Merasa paling baik. Merasa memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dengan orang-orang biasa. Merasa paling tahu gimana caranya dekat dengan Tuhan. Karena mereka mempelajari firman-firman Tuhan. Kita lihat dengan kerendahan hati. Banyak orang-orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya seperti Sakeus dan Maria Magdalena, seorang pelacur yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak dan rambutnya. Melalui kedua tokoh ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa dengan kerendahan hati mereka inilah yang membawa pertobatan sejati dari Tuhan. Kali ini Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan kerendahan hati melalui anak-anak kecil. Anak-anak saya pada waktu kecil, ketika melihat papa mamanya datang pulang kantor, mereka berlari dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan untuk menyambut papa mamanya. Secara pribadi, Bapak Ibu, saya belajar tentang hal ini untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bisa jadi ya, karena banyaknya persoalan-persoalan, banyaknya yang difikirkan, saya lupa untuk menyiapkan hati yang gembira untuk menyambut Tuhan. Lupa untuk menyiapkan hati yang gembira untuk menyapa Tuhan. Cara mengimani Tuhan Yesus juga diperlukan sikap yang bergembira. Sikap yang bersukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Agar saya tetap bisa memiliki iman yang gembira, saya menyanyikan lagu-lagu pujian, lagu-lagu syukur, nyanyi terus.
nyanyi terus. Dalam berkendara, di rumah, di mobil ya, di kantor, saya nyanyi. Karena saya pengen bergembira di dalam Tuhan. Salah satu quotes dari Bunda Teresia. Jangan berpikir bahwa cinta agar menjadi tulus harus luar biasa. Tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun dari setiap kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Agar kita dapat memiliki iman yang gembira, mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saling mendukung dalam iman, dalam kasih dan pengharapan akan Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau pakai aku untuk menjadikan firman-Mu ini tersampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh, meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, berilah kami iman yang gembira di setiap kami. Kiranya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk menjadi saluran rahmat-Mu Tuhan, untuk boleh saling mendukung di dalam pelayanan-pelayanan kami, agar semua yang kami lakukan Tuhan, semua untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila sebagai pembimbing rohani kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarganya, Engkau cukupkan mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau memberi semangat yang berkobar-kobar sebagai pembimbing rohani kami. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk PH Kids nanti malam Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan. Agar memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul berdoa. Dan untuk memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu. Kita berdoa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus. Kepada hati-Mu yang maha kudus. Kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berfoto. Silakan dibuka kameranya. Saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Bentar ya. Saya ulangi. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, halaman kedua. 1, 2, 3.
Baik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai Pagi, berjumpa lagi terima besok kasih pagi. untuk semua yang sudah melayani.